Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan contoh soal yang sesuai dengan materi asesmen madrasah tahun 2023 tentang materi ukuran pemusatan data berkelompok. Langsung saja saya mulai. Yang pertama tentang menentukan pernyataan yang benar berdasarkan tabel. Ini di sini ada contoh data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada dua kelompok, yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian datanya sama, skor ujian dalam interval, ini data kelompok. Kemudian dari tabel tersebut diminta untuk menyimpulkan yang benar yang mana sesuai dengan data di atas itu. Jadi dari 5 pernyataan ini mana yang sesuai dengan data di atas tersebut. Kalau dilihat di sini tentang 50 sampai 59, untuk yang kelas A ini frekuensinya paling banyak. Kemudian yang kelas B frekuensi terbanyak ada di 70 sampai 79. Sehingga di sini jelas modusnya akan berbeda. Kalau di sini modusnya ada di kelas 50 sampai 59 untuk kelas A, yang kelas B ada di 70 sampai 79. Rata-ratanya pun pasti akan berbeda karena di sini dominan yang paling banyak adalah di 50 sampai 59, sedangkan yang kelas B di 70 sampai 79. Sehingga kalau pernyataan A, rata-rata, median dan modus skor ujian matematika siswa kelas A masing-masing lebih tinggi daripada rata-rata, median dan skor modus ujian kelas B. Jelas di sini kelas A modusnya lebih rendah, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, rata-rata, median, modus nilai ujian matematika seluruh siswa kelas terletak pada kelas interval yang sama, jelas berbeda. Modusnya di sini kelas A 50 sampai 59, yang B 70 sampai 79. Yang B berarti pernyataan B tidak sesuai. Kemudian rata-rata skor ujian matematika siswa kelas A lebih kecil daripada modus skor ujian matematika kelas lainnya. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa sih rata-rata skor ujian pada kelas A. Ini kalau saya hitung menggunakan rataan sementara. Jadi di sini kita ambil nilai tengahnya ya, dari 40 sampai 49, 50 sampai 59 diambil nilai tengahnya. Kemudian kalau ingin menghitung rataan, kita gunakan paling mudah menggunakan rataan sementara. Jadi kita mengambil salah satu nilai XI, ini bisa ambil di tengah-tengah ya, 64,5 misalnya, kita ambil sebagai rataan sementara ini ya, ini rataan sementara. Kemudian kita cari nilai D yang merupakan selisih dari setiap nilai tengah dengan rataan sementara itu. Jadi 44,5 dikurangi 64,5, 54,5 dikurangi 64,5, 64,5 dikurangi 64,5, 74,5 kurangi 64,5, 84,5 dikurangi 64,5. Ini hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi dari kelas A. Jadi 7 kalikan min 20, 26 kalikan min 10, 15 kali 0, 2 kali 10 ini, dan 0 kali 20. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 380. Kemudian rataan dari kelas A sama dengan rataan sementaranya tadi 64,5 ditambah dengan jumlah dari FI kali D ini, DI, min 380 dibagi jumlah frekuensi kelas A adalah 50. Jadi 64,5 ditambah ini min 7,6, hasilnya 56,9. Nah, di sini pada pernyataan C, rata-rata skor ujian matematika siswa kelas A lebih kecil daripada modus skor ujian matematika kelas yang lainnya. Nah, di sini modusnya kalau pada kelas B, kelas yang lainnya itu di kisaran 70 sampai 79. Sehingga jelas bahwa rataan dari siswa dari skor kelas A jelas lebih kecil daripada modus pada skor ujian kelas B. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Jawabannya berarti ini yang C. Ya. Saya lanjutkan. Yang berikutnya tentang rataan hitung dari tabel distribusi berkelompok. Ini ada 100 orang,
yang di tes IQ, kemudian nilainya disajikan dalam tabel berikut. Ini jumlah frekuensinya berarti 100, ingin dihitung rata-ratanya. Nah, paling mudah menggunakan tadi rataan sementara. Jadi kita hitung nilai tengahnya dulu. Ini 89 sampai 97 berarti nilai tengahnya adalah 93. Kemudian 102, 111, 120. Kemudian kita selanjutnya mengambil salah satu nilai tengah ini sebagai rataan sementara. Jadi misalnya kita ambil 102 ya sebagai rataan sementaranya. Kemudian kita hitung selisih dari setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Jadi 93 dikurangi 102, 102 dikurangi 102, 111 dikurangi 102, 120 dikurangi 102. Kemudian dari hasil selisih tadi kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi min 9 ini ya, 30 kalikan min 9, 40 dikalikan 0, 20 kalikan 9, dan 10 kalikan 18. Jadi ini hasilnya kita jumlahkan 90. Kemudian rataannya sama dengan rataan sementara tadi 102 ditambah 90 dibagi jumlah frekuensinya tadi 100. Jadi 102 ditambah 0,9 atau 102,9. Itu lebih cepat daripada kita mengalihkan frekuensi dengan XI. Ini terlalu besar perhitungannya. Saya kira paham ya. Lanjut. Ini ada data yang disajikan dalam bentuk histogram. Ini histogram namanya, yang merupakan diagram batang dari tabel distribusi data berkelompok. Ditanyakan di sini modusnya, modus data ini berapa. Nah, untuk mengetahui modus, yang pertama dilihat adalah kalau ini histogram berarti yang persegi panjangnya tertinggi, yang artinya berarti frekuensinya paling besar. Nah, di sini kelas keempat. Kemudian modus sama dengan kita ambil tepi bawah kelas keempat yaitu 4,5, kemudian ditambah dengan selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, jadi 20 dikurangi 15, yaitu berapa? 5. Kemudian dibagi, kita ambil 5 lagi tadi, 20 kurangi 15, ditambah lagi dengan 3, 3-nya adalah 20 dikurangi 17, jadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dikalikan panjang kelasnya di sini 1 ya, 4,5 sampai 5,5, berarti ini 5,5 dikurangi 4,5. Itu ketemu panjang kelas. Jadi sama dengan 4,5 ditambah 5/8 atau 4,5 ditambah 0,625 sama dengan 5,125 atau 5,1. Selanjutnya ini kuartil, menentukan kuartil dari suatu histogram. Kuartil itu adalah nilai data yang membagi jadi 4 kumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau ibaratnya ini data itu sebuah tali, kalau ingin dibagi menjadi 4 maka kita bagi jadi 2 dulu. Bagi 2, ini nilai yang membagi 2 namanya median atau Q2 atau kuartil tengah. Kemudian separuh yang bawah ini kalau dibagi 2 akan diperoleh separuhnya, yaitu tengah-tengahnya, nilai tengah-tengahnya yaitu sebagai Q1 atau kuartil bawah. Kemudian kalau separuh yang atas dibagi 2, maka nilai yang membagi 2 dari separuh yang atas tadi namanya Q3 atau kuartil atas. Nah, yang ditanyakan di sini kuartil bawah, berarti separuh yang bawah dibagi 2, ketemu ini kuartil bawah. Nah, Q1 itu letak datanya berada di 1/4 dari jumlah data. Di sini jumlah datanya adalah 3 tambah 5 tambah 13 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 3. Itu jumlah datanya ada 40. Sehingga Q1 itu terletak pada data di urutan ke 1/4 kali 40. Jadi kalau ini Q1 ya, kalau Q3 nanti berarti 3/4. Kalau Q2 atau median ya berarti setengah. Sehingga berada pada urutan data ke-10. Ada di kelas keberapa data ke-10? Kalau kelas pertama itu kan 1 sampai 3. Kelas kedua ini kan 3 tambah 5 berarti kan sampai data ke-8 ada di kelas kedua. Kemudian data ke-9 sampai 3 tambah 5 tambah 13 itu berarti
21 ya, ada di kelas ketiga. Jadi data ke-8 sampai ke-21 ada di kelas ketiga. Nah, data ke-10 berarti ada di kelas ketiga. Sehingga kita ambil tepi bawahnya, Q1 sama dengan 45,5 ditambah 10-nya adalah diambil dari seperempatnya 40 tadi. Kalau median kan setengahnya dari 40. Nah, kalau ini seperempatnya dari 40 berarti 10 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Karena tadi Q1 ada di kelas ketiga. Berarti sebelumnya adalah kelas pertama dan kelas kedua. Dijumlahkan frekuensinya 3 tambah 5, 8 dibagi frekuensi pada kelas ketiga. Kelas yang ada kuartilnya tadi ya. Bagi 13 kalikan panjang kelasnya adalah 45,5 dikurangi 40,5 atau 40,5 dikurangi 35,5 sama dengan 5. Berarti 45,5 ditambah 2 kali 5 dibagi 13 atau sama dengan 45,5 ditambah 0,77 46,27. Kemudian ini contoh dari kuartil atas. Kalau tadi kan kuartil bawah, ini sekarang kuartil atas. Caranya sama, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Di sini frekuensinya 50 jumlahnya. Q3 berarti data ke 3/4 kalikan 50. Berarti data ke 37,5 ya. 37,5 itu ada di kelas keberapa? Kalau ini kelas pertama, kita jumlahkan frekuensinya ya 4, sampai kelas kedua itu 10, sampai kelas ketiga 16, sampai kelas ke-4 16 tambah 10 26, kelas ke-5 26 tambah 12 38. Nah, berarti 37,5 itu ada di kelas ke-5. Berarti ketiga ada di sini Q3-nya. Maka Q3 sama dengan 43,5 yaitu tepi bawah kelas dari 44 sampai 49 ditambah 37,5 tadi 3/4 dari 50 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas yang ada Q3 tadi ini. Berarti ini 4 tambah 6 tambah 6 tambah 10. Ini 26 dibagi dibagi nilai frekuensi pada kelas tersebut yang ada Q3-nya tadi dibagi 12 dikalikan panjang kelasnya adalah 20 sampai 25 itu berarti panjang kelasnya ada 6 ya. Berarti ini dikalikan 6. Ini dikurangi jadi 11,5 dibagi 12 kalikan 6. Ini 6 dengan 12 bisa disederhanakan jadi ini per 2. 43,5 ditambah 5,75. Jadi sama dengan 49,25. Itu hasilnya ya. Yang selanjutnya adalah menentukan median dari tabel data berkelompok. Median ini berarti Q2 sebenarnya ya. Ini Q2. Jadi median sama dengan data ke setengah dari jumlah frekuensinya 42. Berarti setengah dari 42. Data ke-21 ada di kelas keberapa? Data ke-21 itu kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 9 ini itu berapa tadi ini? 10 tambah 9 19 ya. 19 tambah 8 27. Oh, data ke-21 ada di kelas keempat. Di sini letaknya ya, kelas median. Kemudian maka mediannya sama dengan tepi bawahnya, tepi bawah kelas keempat berapa ini? 85,5 ditambah 21 adalah tadi dari setengahnya 42 ya, dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas keempat. Berarti kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 dijumlahkan frekuensinya, ini 19 dibagi frekuensi pada kelas keempat yaitu 8 dikalikan panjang kelasnya adalah 5 yaitu 71 sampai 75 itu berarti 5 panjang kelasnya. Berarti ini 21 kurangi 19 2 dibagi 8 kalikan 5 jadi 85,5 ditambah 1,25 sama dengan 86,75. Ini sudah kita bahas Q1, Q2 dan Q3. Nah, sekarang ini median lagi ya dari data berkelompok. Cuman di sini kita menentukan frekuensi pada kelas median karena mediannya sudah diketahui. Jadi ini mediannya 163,5 diketahui 163,5. Kemudian ini jumlah mediannya di sini 163,5 berarti ada di kelas ketiga ya. Ada di kelas ketiga yang frekuensinya sebesar K, belum tahu frekuensinya. Nah, kita cari 163,5 sudah diketahui mediannya sama dengan 160,5 tepi bawah kelas ketiga ini 160,5 ditambah setengah dari jumlah frekuensinya, setengah dari 58 ditambah K dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti 5 tambah 20 yaitu 25 dibagi frekuensi pada kelas median itu sebesar K. Panjang kelasnya berapa?
151 sampai 155 itu panjang kelasnya 5. Jadi sama dengan ini dipindah ke sini ya, jadi 3 ini 163,5 dikurangi 160,5 itu sama dengan setengah dari 58 plus K itu berarti ini 29 plus setengah K dikurangi 25 dibagi K dikalikan 5. Nah ini K-nya kalikan ke sana ya, jadi 3K. Kemudian ini 29 kurangi 25 sama dengan 4 ditambah setengah K kalikan 5. Nah, ini 4 kali 5 kan 20 setengah K kalikan 5 per 2K. Ini semuanya kalikan 2 supaya 5 per 2 nya ini menjadi bilangan bulat. Jadi kalikan 2 6K sama dengan 40 plus 5K. Maka K sama dengan 40. Saya kira jelas ya. Nah, kemudian berikutnya tentang ukuran penyebaran. Ini menentukan simpan rata-rata dari data tunggal. Jadi misalnya ada data, dan ini namanya data tunggal ya. Kemudian akan dihitung simpan rata-ratanya. Maka langkah pertama adalah apa? Menentukan dulu nilai rataannya, dijumlahkan, semuanya dijumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Banyak datanya ada 5. Jadi sama dengan ini 12. Simpan rata-ratanya berarti masing-masing nilai data dikurangi rataan hitungnya, tapi di harga mutlak, artinya semuanya nilai positif selisihnya. Jadi 10 kurangi 12 harusnya min 2, tapi karena harga mutlak menjadi 2. Jadi ini 2 ditambah 11 kurangi 12 1, ditambah 12 kurangi 12, ditambah 13 kurangi 12, ditambah 14 kurangi 12. Nanti dibagi dengan banyaknya data ada 5. Jadi sama dengan 6 per 5 atau 1,2. Sangat mudah. Nah, saya kira itu untuk penjelasan materi tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.